Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'd. Saudara-saudariku, saya Adi Hidayat kembali menyapa dan mohon izin mendoakan kita semua semoga senantiasa dirahmati, dilindungi dan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih daripada itu, semoga kita pula dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menata seluruh aktivitas kita sehingga lebih baik, lebih mulia, bernilai ibadah dibandingkan dengan hari-hari yang telah kita lalui. Belakangan ini kita diramaikan dengan informasi yang banyak viral, baik di media sosial ataupun juga di media-media cetak, elektronik, bahkan di televisi, pemberitaan seputar Bahai yang diawali dengan pernyataan Menteri Agama Republik Indonesia pada tanggal 26 Maret ya. Yang ini memang juga diunggah di akunnya Bahai Indonesia. Jadi kalau kita buka ini Bahai Indonesia, di sini ada tulisan ya, Agama Bahai rayakan Nauruz bersama Menteri Agama RI Yakut Khalil Qomas ya, dan 16.000 kali ditonton saat kita lihat sekarang dan 4 bulan lalu. Ya, kalau kita teliti kembali datanya 4 bulan lalu itu di sini 26 Maret 2021 ya. Jadi ini disampaikan 26 Maret 2021 dan kita sudah juga banyak menyimak, mendengar pernyataannya, dan menariknya ramai lagi ya, jadi perbincangan, jadi bahan diskusi, bahan kajian di waktu-waktu kita saat ini. Bagaimana kita bisa mempelajari, memandang, dan menyikapi hal dimaksud. Dalam konteks inilah kita berjumpa untuk sedikit banyak kita belajar, dan tujuan dari pembelajaran ini bagaimana kita bisa menimbang segala informasi yang kita bisa dapatkan dari sudut pandang Islam sebagai umat Islam tentunya. Kemudian bagaimana dengan itu semua kita bisa menjaga akidah dan syariat keislaman kita sehingga kita bisa pertahankan sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini saya akan mencoba untuk menggali dari 3 ya, cara pandang utama. Yang pertama tentang sejarah Bahai itu, sehingga dari pendekatan sejarah ini kita bisa mengerti, oh ini loh gitu ya, pemikiran Bahai itu seperti ini ya, aliran Bahai itu demikian. Nanti dari sisi sejarah ini kita bisa melihat dari sudut pandang Islam ya, bagaimana Islam menilai, apakah dipandang oleh Islam ini punya nilai-nilai kebaikan, apakah dipandang oleh Islam sebagai sesuatu yang menyimpang dari sudut pandang Islam, kan? Lalu bagaimana menyikapi ini dalam kehidupan. Dan terakhir yang ketiga tentunya kita juga akan melihat bagaimana terkait dengan pandangan di negara ya. Dalam konteks ini nanti ada keputusan Presiden Republik Indonesia yang juga menyantumkan atau terkait berkelindan dengan Bahai ya. Kita akan lihat nanti bagian-bagiannya. Izin saya masuki terkait aspek sejarah dulu. Sebelum kita membahas lebih jauh, saya ingin mengingatkan kita dalam ranah ini tidak kita gunakan untuk mencela, ya, berselisih atau berkata-kata yang tidak pantas. Kita berargumentasi ilmiah, menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya, berikan penilaian yang wajar, dan di situ kita bersikap dengan cara yang benar. Ya, dalam pendekatan sejarah kita bisa lihat dan berbagai referensi akan menuju kepada titik yang serupa. Jadi Anda mau baca dari sudut pandang manapun akan ditemukan fakta sejarah ini. Bahwa di awal abad atau sekitaran abad 19, kalau kita berikan interval waktunya sekitar tahun 1819 sampai dengan tahun 1850 kurang lebih ya. Nah ini. Di Persia yang kita kenal sekarang, khususnya wilayah Iran, kan, berkembang faham Syiah. Sampai dengan kini kita dapati juga ya, mazhab resmi di Iran itu Syiah, dan aliran utamanya di antara sekian sekte yang berkembang di Syiah ya, nanti misalnya ada aliran
Zaidiyah, Ismailiyah, Itsna Asyariyah dan yang lain-lainnya. Nah, ini yang berkembang bahkan sampai dengan kini, yaitu aliran Syiah Itsna Asyariyah dan Itsna Asyariyah. Ya, Asyariyah. Atau dikenal dengan aliran Syiah 12 imam, ya. Itsna Asyariyah itu kan 12, ya, Itsna Asyar. Ya, 12 imam yang meyakini bahwa ada imam-imam setelah Rasulullah SAW yang dipilih untuk membimbing umat manusia pada satu konsepsi yang mereka yakini. Baik, di kisaran abad ini, khususnya di rentang tahun ini, ya, terdapat satu suasana kegelisahan, ya, akibat dari kondisi kehidupan yang penuh dengan satu keprihatinan. Ada persoalan-persoalan dari ekonomi, ada persoalan-persoalan kondisi sosial yang menjadikan masyarakat pada saat itu begitu mengharapkan datangnya sang imam yang dijanjikan. Ya, dan kedatangan imam ini, ya, ini umumnya dipahami akan didahului dengan apa yang disebut dengan al-bab. Ya, al-bab itu pintunya. Ya, karena itu ini urutan sebelum imam. Nah, ini ada al-bab. Jadi kalau nanti ini imam, sebelumnya ada al-bab. Kalau kita urutkan ke sini lagi, di sini ada nabi, ada imam, ada al-bab. Ya, al-bab ini terambil dari satu redaksi hadis yang sangat populer, tapi setelah divalidasi itu hadisnya palsu. Ya kan? Ana Madinatul Ilmi wa Aliyu babuha. Ya, diklaim bahwa Nabi pernah mengatakan, saya adalah kota atau pusat pengetahuan, sedangkan Ali adalah pintunya, al-bab. Sekali lagi, hadis ini sangat populer, tapi setelah divalidasi, hadisnya, riwayatnya apa? Palsu. Baik, maka dari kata al-bab ini, ya, pintu pembuka, ya, untuk imam, pintu pembuka untuk pengetahuan selanjutnya. Muncullah sosok di rentang waktu itu, seorang bernama Mirza, ya, ini gelarnya, namanya Ali, ya, Muhammad, ya, Ali Muhammad Syirazi, Ali Muhammad Syirazi, yang mendeklarasikan diri sebagai al-bab yang dimaksudkan. Jadi yang bersangkutan mengatakan, sayalah al-bab, pintu pembuka untuk kedatangan imam. Solusi dari kegelisahan yang dirasakan oleh masyarakat pada saat itu. Bahkan belakangan yang bersangkutan bukan hanya mengklaim sebagai al-bab, tapi juga mengklaim diri sebagai nabi. Ya, mengklaim diri sebagai nabi dan mengatakan menerima kitab suci yang disebut dengan al-bayan namanya. Ya, nah ini poinnya. Ya, yang dikenal dengan nama apa? Al-bayan. Ya, jadi mengklaim sebagai nabi dikenal dengan nama al-bayan. Nah, ini justru menimbulkan gejolak baru, ya, yang tadinya sudah gelisah, resah, muncul gejolak, ya, karena memang ada juga orang-orang yang mengikutinya, meyakini, mengikuti dan sebagainya, sehingga pemerintah pada saat itu mengambil tindakan tegas dengan menangkap yang bersangkutan. Ya, ini ditangkap. Nah, ini memang satu yang wajar, ya, hal-hal yang bisa menimbulkan gejolak, ya, apalagi yang tidak jelas dan sebagainya. Nah, ini juga bertentangan konsepsi ini dengan apa yang telah dipahami di Persia atau di Iran pada masa itu, sehingga ini diamankan, ditangkap, dan pengikut-pengikut setianya, terutama tokoh-tokohnya, ya, itu kemudian mengadakan pertemuan pada tahun 1848, ya, di satu distrik namanya Badashit, ya, Badashit. Nah, ini mereka bertemu, berkumpul untuk merundingkan, ya, apa sikap yang diambil kemudian setelah ditangkapnya Ali Muhammad Syirazi ini yang memproklamirkan dirinya di Isfahan, ya, di Isfahan pada saat itu sebagai seorang nabi dengan kitabnya Al-Bayan dan sudah melampaui klaimnya sebagai Al-Bab. Maka berkumpullah kemudian di Badashit beberapa tokoh-tokoh utama, ya, murid-murid atau pengikut Ali Muhammad Syirazi ini, yang diantara yang berkumpul pada saat itu adalah yang bernama, ya, gelarnya juga Mirza, ya, Husain, ya, Ali Al-Madini,
Al-Mazarandani. Ya. Jadi nanti ada Mula Husain Bashur yang mengatakan dirinya dengan Babul Bab, ya, dan di antara tokoh pentingnya supaya kita agak cepat juga ada Mirza Husain Ali Al-Mazarandani, ya, yang kelak juga menyebut dirinya dengan Al-Baha, ya. Jadi ini kalau yang ini Al-Bab, maka yang ini mengklaim atau menyebut dirinya dengan apa? Al-Baha. Ya, Al-Baha. Nah, dalam pertemuan ini mereka sepakat, ya, sepakat untuk memproklamirkan berdirinya satu doktrin ajaran baru, ya, satu doktrin agama baru yang menghapuskan syariat Islam yang berlaku pada saat itu, ya, syariat Islam dengan pemahaman Syiah Itsna Asyariyah itu, ya, pemahaman Syiah. Saya katakan pemahaman karena konsepsinya dari sini, ya. Kemudian mereka mengatakan terhapus syariat itu, ya, dengan datangnya agama baru ini mereka namakan dengan Babiyah, Al-Babiyah. Asalnya ini, ya, Al-Babiyah. Itu. Kemudian berjalan waktu, ya, setelah klaim ini, maka ini dieksekusi kemudian Ali Muhammad Syirazi ini, ya, Al-Bab ini kemudian dieksekusi. Al-Babiyah ini pengikutnya Bab, ya, jadi pengikutnya Bab, jadi mengikut konsepsi ini ke sini, ya, ke Al-Bab, yaitu ke Ali Muhammad Syirazi. Setelah itulah kemudian, ya, pemerintahan Iran, ya, dalam konteks ini Persia, mengeksekusi ini Ali Muhammad Syirazi ini pada tanggal 9 Juli, ya, tahun 1850. Makanya kita membuat rentang 1819 sampai 1850, ya. Nah, ini pada tanggal 9 Juli 1850 maka dieksekusilah kemudian, ya, Ali Muhammad Syirazi yang mengklaim dirinya sebagai Al-Bab, bahkan seorang nabi dengan kitabnya Al-Bayan, dan kemudian sampai dengan meninggal dimakamkan di Gunung Karmel, ya. Nah, ini yang kita penting ketahui, ya, awal-awal ini. Nah, lalu setelah ini dieksekusi, menariknya teman-teman sekalian, ini Mirza Husain Ali Al-Mazarandani yang mengatakan dirinya Al-Baha ini juga mengklaim diri kemudian setelah itu sebagai nabi, pengganti dari ini Ali Muhammad Syirazi, ya. Dia mengklaim, ya, lalu membuat sebuah doktrin juga baru, gitu, ya, dari situ yang doktrin ini menghapuskan ajaran-ajaran sebelumnya, yaitu Babiyah, ya. Jadi ini doktrin Babiyah ini kan dipakai kemudian dengan cara yang sama metodologinya oleh Mirza Husain Ali Al-Mazarandani, ya. Al-Bab kan punya keyakinan bahwa setiap nabi-nabi itu membawa risalah sesuai dengan umatnya. Kemudian dia mengklaim dirinya sebagai nabi di masa dia pada saat itu, lalu dihapuskanlah ajaran-ajaran sebelumnya, syariat sebelumnya dengan datangnya dia. Maka ini Mirza Husain Ali Al-Mazarandani pun melakukan hal yang sama dengan metodologi yang sama. Dia mengklaim diri kemudian sebagai seorang nabi, ya. Kemudian yang paling menarik, dia gunakan metodologi yang sama dengan Ali Muhammad Syirazi, bahwa Al-Babiyah pun yang sebelumnya pun terhapus dengan kedatangan dia, ya. Maka dimulailah konsepsi kemudian ajaran Mirza Husain Ali Al-Mazarandani ini yang menyebut diri dengan Al-Baha dan menamakan ini sebagai Bahaiyah, ya, Al-Bahaiyah. Iya. Nah, ini kan kita tuliskan dalam bahasa Arabnya Bahaiyah, ya. Yang para pengikutnya disebut dengan nama Bahai, ya. Bahai ini asalnya, kemudian muncul kata Bahai. Nah, ya, dari Bahai, ya, pengikutnya disebut apa? Bahai, kan? Nah, teman-teman sekalian, di sini ketika ia membuat doktrin, maka ia mencoba merumuskan sesuai dengan pemahaman dan misi yang dia bawa, gitu kan. Lalu dia mengumpulkan, ya, mencampur adukan, ini yang dari Islam, ini yang dari Buddha, ini yang dari Hindu, ya, ini yang dari Kristen. Kalau dalam konteks kekinian digabungkan berbagai keyakinan-keyakinan yang ada di muka bumi ini, terlepas dari klaim kebenarannya, maka dikonsepsikan menjadi satu bagian ajaran yang ini yang dikenal dengan nama Bahaiyah, Bahai. Ya, karena itu ini kalau kita tarik dari garis sejarah, ini nggak bisa dilepaskan, ya, dari nilai-nilai kesejarahan historikal yang tersambung sebelumnya, ya, dari pemahaman Syiah Itsna Asyariyah, kemudian melahirkan sempalannya ini, ya, Babiyah,
ya mengaku nabi dengan kitabnya Al-Bayan, dari sini kemudian muncul Al-Bahaiyah. Ya, makanya dari segi peribadatan, ya keyakinan pun, nah ini konsepsinya ini ya saya tidak katakan menarik ya, ya, tapi apa ya kita katakan bahasanya ya campur aduk lah, ya campur aduk. Ada yang diambil dari Islam, ya misalnya apa? Yang diambil dari Islam ada sholat, ya sholat. Bagaimana cara sholatnya? Ya cara sholatnya cukup ditunaikan 3 waktu saja dalam sehari. 3 waktu ini setiap waktunya 3 rakaat, ya pagi, siang, sore. Ya sholatnya 3 rakaat, ya yang dari pagi, kemudian siang, kemudian sore, gitu kan? Yang kalau kita gabungkan jadi 9, ya setiap pagi, siang, sore. Belakangan ada yang 1, gitu kan? Kemudian juga dia mengklaim ada juga puasa, ya yang dilakukan. Puasa itu hanya dilakukan dari kalangan usia 21 sampai 42 tahun. Nah, kan? Kalau sudah melewati ini, sudah nggak ada kewajibannya lagi. Kan? Puasa ini dilakukan selama 19 hari. Dari tanggal 2 sampai dengan 20 Maret. Nah, ya, setelah itu, berhari raya itu yang kemudian viral. Dan videonya mengungkapkan itu ya, Nauruz itu. Ya. Nah ini puasanya. Ini sholat juga. Persoalan juga, nggak ada sholat berjamaah, sholatnya sendiri-sendiri. Jadi diambil doktrin sholatnya, tapi dirubah kemudian isinya, ya, disesuaikan dengan kepentingannya, konsepsi pribadinya, kemudian jadikan 3 rakaat pagi, siang, sore, nggak ada berjamaah. Yang berjamaah itu sholat jenazah saja. Ya, menariknya kiblatnya pun itu bukan ke Ka'bah, bukan ke Mekah. Ya, atau bahkan ke tempat-tempat misalnya Ibrahimiyah itu agama-agama yang diklaim satu jurusan, satu jalur ke Nabi Ibrahim alaihissalam, sekalipun nanti ya dari ini ada perbedaan pandangan tentang kebenaran atau otentisitasnya. Ya, misalnya ya untuk umat Islam sudah pasti ya menghadap ke arah Ka'bah, ya kiblatnya sebagai kiblat. Nanti ada sebagian misalnya menghadap ke yang di Baitul Maqdis misalnya ya ada untuk orang-orang Yahudi di dinding ratapan misalnya, ya orang Kristen punya sendiri. Nah ini juga dibikin-bikin. Kalau ini menghadapnya nanti ke Haifa, ya bahkan nanti hajinya berubah menjadi ziarah ke makamnya Al-Baha ini, ya jadi Husain Ali Al-Mazarandani datang ke sana dengan 18 pemimpin, yaitu ziarahnya ke sana, kiblatnya ke sana. Jadi ini yang kenapa saya uraikan poin-poin ini untuk menjadi penting menjadi kajian kita, supaya kita tidak melepaskan dari akar sejarah ini untuk menimbang dari sudut pandang keislaman. Ya, jadi jelas dari sini ada bagian-bagian yang diambil dari syariat atau tata cara ibadah Islam yang kemudian ya direkonstruksi kembali, ya diolah kembali, atau mungkin dalam bahasa kitanya kita bisa katakan diselewengkan. Ya, artinya diganti gitu kan, direduksi nilainya, diarahkan menjadi konsepsi sendiri, tapi kita sebagai muslim akan merasa keberatan karena apa? Karena ajaran yang diambil ini pada mulanya adalah ajaran-ajaran yang dipraktekkan oleh umat Islam, kemudian diambil, dikonsepsi lagi, dipraktekkan dengan keyakinan yang dibuat oleh pembuatnya. Nah, ini jadi persoalan. Ya, apa persoalannya? Anda bisa bayangkan kalau itu dibawa ke tempat misalnya populasi muslim seperti Indonesia yang besar, banyak orang Islam ya, kan? Yang juga di sana tidak semua orang dalam posisi orang Islam yang memahami tentang ilmu keislaman dengan baik. Ada masyarakat yang awam, ada yang masih harus dididik dan sebagainya, kan? Ketika melihat ini kok sholatnya cuma 3 waktu, dengan dialog-dialog yang ada, dengan bahasa-bahasa juga yang kadang-kadang mohon maaf sekali ya, halus ya, seakan baik, seakan seperti benar, padahal dalam tinjauan syariat Islam itu bisa dikatakan menyimpang. Jelas ya? Nah, ini sebagian dari persoalan tata cara ibadah. Saya belum bicara tentang keyakinan yang bahkan dari sisi keyakinannya nanti menjadikan dan mengangkat status bab ini sebagai Tuhan. Ya. Ini ada ajaran yang sangat spesifik yang mesti hati-hati ya bagi kita umat Islam untuk bisa memahaminya dengan baik, yaitu dia semacam ada penyatuan gitu kan antara al-bab dengan Tuhan, bahwa Tuhan itu nanti bukan secara fisik jasmani tapi secara materi menyatu dalam dirinya sehingga ada klaim ketuhanan pada dirinya. Ini yang paling berbahaya. Ya, dan ini sebetulnya juga bisa dikaitkan dengan aspek sejarah yang lebih panjang lagi.
aspek sejarah yang sangat panjang ya, ketika ada satu sosok Yahudi yang sangat luar biasa menghadirkan fitnah kubra ya pada masa itu. Nanti kalau kita sudah ngaji ke era kenabian Nabi Muhammad SAW dan setelah itu ya era kekhalifahan, nanti kita akan temukan ada satu sosok dari kalangan Yahudi, Abdullah bin Saba namanya ya, nanti yang menghadirkan fitnah kubra yang salah satunya adalah membuat masyarakat mengkultuskan sahabat Ali bin Abi Thalib, bahkan mengangkat derajat statusnya kepada derajat ketuhanan. Nah, ini yang nggak jauh berbeda nanti muncul di sini, sehingga ada juga yang menduga bahwa aliran ini ada campur tangan ya dari kalangan-kalangan umat Yahudi, atau ada yang menyebutnya sebagai bagian irisan dari Yahudi karena ada kemiripan-kemiripan ya. Irisan tuh kalau Anda satukan begini lingkaran, tengah-tengahnya itu ya, itu ketemu ya, jadi antara Yahudi, kemudian di sini ada Syiah, di tengah-tengahnya ya Bahaiyah gitu ya. Nah, ini dari sudut pandang sejarah. Saya ingin kembalikan teman-teman sekalian. Jadi dari pendekatan ini, kesejarahan yang sudah kita ketahui secara ringkas tentunya ya, secara ringkas. Nah, ini kemudian menyebar paham ini ya dengan konsepsi yang tadi telah dibangun dan dengan macam-macam nanti ya doktrinnya. Bukan hanya ini, nanti ada doktrin misalnya kesetaraan antara laki-laki dengan perempuan. Ini unik juga itu ya. Dari mana doktrin-doktrin semacam ini yang kelak kita temukan? Yang sekarang ini itu kan yang sering dibawa kampanyenya ya oleh orang-orang yang membawa bendera pluralisme ya kan, liberalisme ya, dari kesetaraan gender, menganggap semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Enggak jauh beda dengan ini ya, enggak jauh beda gitu ya. Nah, cuman mungkin ini lebih spesifik kepada konsepsinya, kalau itu lebih kepada bawa cuma pemikiran-pemikiran seperti itu saja. Nah, ini dibawa ya sampai nanti juga sampai ke Nusantara yang dulu belum jadi Indonesia ya, ada tokoh-tokoh di antara ini yang diutus juga oleh ini ya Husain Ali Mazarandani yang menyebut dirinya dengan Al-Baha atau Bahaullah ya, Bahaullah. Maka diutuslah seorang bernama Jamal Effendi ya, yang kelak membawa doktrin Bahai ini ke Nusantara dan menyebarkannya kemudian di Nusantara sampai dengan kita meraih kemerdekaan pun ada komunitas-komunitas ya, komunitas-komunitas Bahai yang juga bertahan sampai dengan kekinian. Nah, ini saya ingin jelaskan karena jangan-jangan juga komunitas Bahai ini tidak mengerti sejarahnya seperti apa, gambarannya bagaimana ya. Jadi kalau ada yang melihat sholatnya 3 rakaat pagi siang sore, hajinya bukan ke Mekah dan sebagainya, nah, hati-hati ya, itu bukan Islam ya, itu bukan Islam. Nah, ini doktrin ini tersebar sampai juga ke Nusantara, kita sudah tahu. Nah, dari sini kemudian juga yang paling menarik, ini mewariskan kepada anak, cucu dan pengikutnya ya untuk menjaga paham atau doktrin yang telah dibuat, dan diantara penjagaannya dengan menuliskan ya satu tulisan-tulisan yang dihimpun yang kelak kemudian menjadi kitab yang disucikan ya, yang disebut dengan kitab Al-Aqdas namanya. Ini saya tunjukkan pada teman-teman diantaranya. Nah, ini dia kitab Al-Aqdas ya. Nah, ini saya coba download kemudian dikumpulkan, dan saya sudah melihat ya, melihat isinya yang sudah paham lah kalau kita sudah tahu seperti apa gambarannya. Nah, ini teman-teman sekalian tentang sejarah ini yang memberikan gambaran konsepsi ini kepada kita. Lalu bagaimana syariat Islam menilainya? Nah, ini bukan hal baru, jauh sejak era masa sekarang, bahkan barangkali responnya cepat sekali sejak kemunculannya ya. Jadi yang paling menarik dari pemerintahan Iran atau di wilayah Persia, atau yang justru juga pemahamannya menggunakan Syaitna Asyariyah, ini menghukumnya dengan sesuatu yang menyimpang, yang sesat, sampai ditangkap dan dieksekusi dari pemikiran Mirza Ali Muhammad Syirazinya ya. Karena itulah kemudian walaupun pemahaman ini sempat dibawa ke Daulah Fatimiyah saat di Mesir ya, mulai ada kekuasaan diambil sampai kemudian ditaklukkan dan kembali kepada ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, maka banyak sekali fatwa yang dikeluarkan oleh para Grand Sheikh Al-Azhar atau bahkan Dewan Fatwa ya, Majelis Ifta di Mesir ya, dari sejak dulu, dari 1939 ya sampai dengan 1981 masih dikomentari, jauh dari, jadi bahkan sebelum kemerdekaan negara Kesatuan Republik Indonesia, sebelum Indonesia lahir ya, 17 Agustus 1945. Jadi dari 1939 itu sudah ada fatwa, sebelumnya sudah ada kajian, fatwa resminya sudah ada, 1981 juga sudah ada. Bahkan Syekh Muhammad Khudr Al-Husain, Grand Sheikh Al-Azhar ya, Grand Sheikh ya Al-Azhar
Syarif, ya. Namanya Syekh Muhammad Khudr Husain, ya. Itu punya satu kitab namanya Rasail Al-Islah. Rasail Al-Islah, atau kita tuliskan dalam bahasa Latin disambungkan Rasail Islah. Rasail Al-Islah di juz yang kedua. Kalau ada kitabnya teman-teman bisa cek ya, halaman 188. Itu dengan tegas mengatakan setelah beliau menganalisis, ya, merinci, kemudian melihat tujuan-tujuannya, bahkan ditinjau dari sejarahnya. Ini orang ini siapa, Ali Muhammad Syirazi ini, gitu kan? Tiba-tiba bawa pemikiran ini, situasi saat itu bagaimana pengaruh lingkup politik global pada masa itu, bagaimana kemudian pandangan dunia global terhadap Islam dan sebagainya, sampai menyimpulkan bahwa ajaran ini, kata beliau, memang sengaja diciptakan untuk merusak Islam. Ya, karena di antara ajaran-ajarannya itu menakwil dengan seenaknya, memberikan pandangan-pandangan dengan seenaknya terhadap bahkan ayat-ayat Quran, ya, berita-berita, informasi, ayat-ayat, firman-firman yang disampaikan dalam Al-Quran, ya, seperti misalnya menafsirkan, ya, 11 gemintang yang bersujud, ya, kepada Nabi Yusuf alaihissalam dalam mimpi itu, yaitu adalah 11 imam, ya. Kemudian ditafsirkan rembulan dengan Fatimah, ya, kemudian ditafsirkan macam-macam lah, gitu ya. Jadi banyak sekali tafsiran-tafsiran, sampai juga membawa syariat sholat tapi sudah dimodifikasi dan sebagainya, sampai beliau berkesimpulan ini memang dimunculkan untuk merusak ajaran-ajaran Islam, sehingga masyarakat muslim, ya, itu sedikit banyak bisa terpengaruh dan melihat, oh ini loh, ya, ternyata ada pilihan dalam berislam itu, yang sholatnya bisa cuma 3 rakaat saja, dalam tanda petik, gitu kan, yang hajinya begini, ya, yang puasanya cuma 19 hari, usianya juga terbatas dan sebagainya. Bagi kalangan awam yang mungkin tidak mengerti, ini bisa bermasalah. Karena itu beliau menfatwakan bahwa ini menyimpang, ya, bahkan menghukumi kafir. Kafir itu keluar dari Islam. Ya, kalau memang ada yang muslim, dia menganut ajaran ini, maka dihukumi murtad. Ya, tapi kalau dia memang bukan muslim menganut ajaran ini, maka terpisah, tertutup, terhalang. Ya, kafir itu bahasa agama, ya. Tolong, kafir itu bahasa agama, lawan dari iman. Jadi sama saja, ya, kalau dalam konsepsi Islam, iman artinya yakin tanpa ragu, lawan dari iman lawan dari iman adalah kafir, terhalang, tertutup, ya, tidak meyakini, ada keraguan atau bahkan tidak yakin sama sekali. Ya, itu biasa saja gitu. Ada kalimat-kalimat ini adalah terminologi agama, ya. Jadi kita kembali ke sini. Difatwakan bahwa yang pertama ini bukan bagian dari Islam, ini satu, ya. Yang kedua tentunya ada nilai-nilai keberatan, ya, dari nilai-nilai keislaman yang dibawa, dikonsepsikan di dalamnya, sehingga mengesankan seakan-akan terlihat bagi kalangan awam ini seperti ada ajaran yang memiliki kesamaan dengan Islam. Ya, dan di sini umat Islam seharusnya merasakan ada keberatan di sini, sehingga ada hal-hal yang memang harus disoal dalam konteks ini yang lekat kaitannya dengan nilai keislaman, ya. Kemudian teman-teman sekalian juga dihukumi Grand Syekh Al-Azhar yang setelahnya bahkan Syekh Jadul Haq juga yang memberikan pandangannya, bahkan di antara para syekh mufti-mufti besar dunia yang mengatakan bahwa jika ada di keluarga umat Islam, ya, ayahnya muslim, ibunya muslim, anak-anaknya muslim, tapi satu di antara anaknya ada yang mengikuti paham ini, bahagia, ya, maka dia terhalang dari warisan. Ya, terhalang dari apa? Warisan. Jadi dari sifat kewarisan juga dikomentari, dari sifat keyakinan juga dikomentari, dari sifat ibadah juga dikomentari. Ya, pada prinsipnya semua ulama-ulama muslim, dunia internasional, bahkan juga sampai di Indonesia memandang bahwa ini bukan bagian dari Islam. Jelas, ya? Statementnya bukan bagian dari Islam. Dan penyebarannya pun berkomunitas saja. Ya, berkomunitas. Jadi ini hanya konsepsi, doktrin saja, doktrin yang dikumpulkan jadi konsepsi, jadi komunitas di setiap tempat. Ya, komunitas. Makanya ya, hampir jarang, ya, dan jarang ditemukan kalimat mengklaim sebagai agama gitu, ya. Jadi komunitas saja. Komunitas punya keyakinan begini dan sebagainya. Karena itu di Indonesia sendiri, saya kembali kepada kebagian ketiga, ya. Satu dari segi sejarah, dua pandangan syariat Islam, ketiga dalam konteks kehidupan berbangsa bernegara. Ya, di negara Kesatuan Republik Indonesia sendiri, ya, pada saat masa Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau dikenal dengan Gus Dur, yang membatalkan, ya, keputusan Presiden nomor 264 tahun 1962 dengan lahirnya keputusan Presiden Indonesia nomor 69 tahun 2000. Jadi nanti Anda bisa download juga, ya, Kepres keputusan Presiden nomor 69 tahun 2000, ya, yang membatalkan keputusan Presiden nomor 264 tahun 1962. Ya, ini
menariknya gini, ada sementara kalangan yang menjadikan sebagai acuan, tapi saya yakin juga nggak dibaca secara teliti. Mari kita lihat ya bagaimana ini dicantumkan. Saya bacakan ya dari sejak depannya. Presiden Republik Indonesia, Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 69 tahun 2000 tentang pencabutan Keputusan Presiden nomor 264 tahun 1962 tentang larangan adanya organisasi Liga Demokrasi, Rotary Club, Divine Life Society, Fismet Selaren Log, Loge Agung Indonesia, Moral Realman Movement, Ancient Mystical Organization of Rosicrucians, Amors, dan organisasi Bahai. Jadi di Kepres ini nggak disebut agama, ya Mas, disebutnya organisasi. Karena tadi saya katakan ini kan berkomunitas, ya, dan organisasi Bahai. Jadi di sini di Kepres jelas disampaikan bahwa bahkan kalau kita menimbang, ya, mengingat, memutuskan, menetapkan, ya. Jadi seluruh timbangan ini ada 4 poin. Ya, kemudian bahwa pembentukan organisasi sosial kemasyarakatan dan keagamaan pada hakikatnya merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Ya, jadi kemudian B, bahwa larangan terhadap organisasi-organisasi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden nomor 264 tahun 1962 dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip-prinsip demokrasi. C, bahwa meskipun dalam kenyataannya Keputusan Presiden nomor 264 tahun 1962 sudah tidak efektif lagi, namun untuk lebih memberikan kepastian hukum perlu secara tegas mencabut Keputusan Presiden tersebut. D, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf A, B, dan huruf C di atas, maka dipandang perlu untuk mencabut Keputusan Presiden nomor 264 tahun 1962. Nah, jadi ingat ini ya munculnya Kepres ini nomor 69 tahun 2000 ini untuk mencabut Kepres sebelumnya 264 tahun 1962 tentang apa? Pembentukan organisasi sosial kemasyarakatan dan keagamaan. Jadi ini tentang organisasi, bukan tentang keyakinan, bukan tentang keagamaan. Ya, jadi ingat pandangan negara pun terhadap Bahai ini, ya Bahai jelas di sini tuliskan Bahai. Jadi kalau Anda download jelas itu sebagai organisasi, ya bukan sebagai satu keyakinan keagamaan yang boleh menjadi konsepsi keagamaan. Ya, jadi di sini disebutnya organisasi, ya yang organisasi masyarakat. Ya, kalau kita lihat sekarang pernah dengar organisasi Islam, organisasi Kristen pernah dengar, organisasi Buddha, Hindu tidak kan? Ya. Agama menetapkan bahkan Indonesia menetapkan, negara menetapkan bahwa ini agama Islam. Ya kan? Agama Islam, agama Kristen, ya kan? Agamanya apa? Buddha, agamanya apa? Hindu, ya kan? Ya, Katolik, Konghucu, jelas kan? Ya, Anda pernah dengar kata organisasi Islam kan tidak? Mungkin ormas ada, ormas Nahdlatul Ulama, ormas Islam, ya kan? Ormas keagamaan, ya kan? Kemudian ada ormas apa lagi? Ormas Muhammadiyah, ya kan? Ormas Persis, Dewan Dakwah Indonesia dan sebagainya. Jadi yang terkait dengan ini teman-teman sekalian, ini pemerintah ya pada saat itu negara memandang sebagai organisasi. Artinya kumpulan masyarakat yang mengumpul dan sebagainya, sedangkan doktrinnya itu diserahkan ya kepada pandangan nilai syariat keagamaan kita. Jadi kalau saya mohon izin ya, kalau boleh menyampaikan satu hal barangkali izin rembuk kepada kita umat Islam khususnya, maka mesti belajar kembali ya tentang perjalanan sejarah. Nah, sejarah itu penting untuk dilihat sehingga dari sejarah itu kita bisa bercermin untuk menatap masa depan atau minimal situasi-situasi kecil yang sedang kita hadapi. Kita bisa melihat ya, oh ini sumbernya dari mana sih? Apakah benar Islam atau hanya dibuat ya untuk memecah konsentrasi umat Islam, ya kan? Atau hanya untuk misalnya ya taruhlah membuat orang-orang Islam tidak serius dalam agama dan sebagainya. Tapi secara akidah ini penting. Ya bagi kita umat Islam untuk bisa mempelajari kembali, tapi bukan landasan untuk kita bersikap anarkis. Ya mencari misalnya ini kemudian dipersekusi atau tidak, itu tidak dibenarkan. Kita membahas ini hanya untuk mengetahui sejarahnya seperti ini bukan bagian dari Islam, ya ini di luar Islam, ya tapi konsepsi ini dipandang oleh negara pun sebagai komunitas, sebagai organisasi. Gitu ya. Nah, karena itu saya sebetulnya ingin lebih memberikan satu anjuran kepada semua pihak ya, semua pihak bahwa dalam situasi saat ini kita masih menghadapi pandemi COVID-19. Ya lebih baik kita konsentrasi lah pada titik terang yang sedang kita hadapi, bersinergi. Ya tidak perlu setiap kita dengan status apapun ya, baik sebagai masyarakat, apalagi misalnya di pejabat ya, baik di diplomasi, birokrasi ataupun yang lainnya, memberikan statement-statement yang kiranya bisa memicu kegelisahan, kegaduhan atau hal-hal yang tidak kita harapkan. Jadi saya kira kalau setiap pribadi boleh-boleh saja punya pandangan, tapi ketika
kemudian melekat jabatan atau kondisi tertentu ya pada yang bersangkutan akan lebih baik ditimbang ya, secara maslahat mana baik, mana buruknya, mana lebih, mana kurangnya, dan secara bijak bisa mengambil keputusan yang kiranya bisa menenteramkan dan lebih baik gitu ya. Jadi bisa membedakan antara pandangan pribadi dengan pandangan institusi, apalagi institusi keagamaan bahkan kenegaraan yang lebih besar. Dan lebih daripada itu, kita harus melihat jati diri kita sebagai apa? Sebagai muslim. Ya, bagi muslim, ya bagi umat Islam. Tentunya bagi non muslim punya pandangan-pandangan sendiri, dan bagi umat Islam dari sisi akidah juga mesti menjaga dengan baik. Jangan sampai apa yang kita utarakan beresiko bagi orang-orang awam itu ya, untuk bisa terjebak dalam lunturnya akidah, sehingga hal yang tidak diketahui sebelumnya malah banyak dicari, banyak dikaji, dan mendapat referensi yang salah. Ya, orang sedang galau, lihat ya, tadinya sholat 5 waktu, tiba-tiba dia awam, dia galau gini. Sekarang kayaknya punya pilihan jadi 3 dan sebagainya. Padahal dia nggak mengerti kalau itu bukan bagian dari Islam dan sebagainya. Ya, itu saya kira cukup bersikap bijak. Sudah tahu ini, kalau ingin jauh lebih dalam juga banyak kajian-kajiannya dari ustaz-ustaz lain juga banyak. Ya, ada yang juga pernah ke Haifa, ya ada yang pernah Gunung Karmel juga dan sebagainya. Itu pasti tahu lah ya, kondisi-kondisinya. Jadi saya kira cukup sampai di sini. Nggak usah diperdebatkan lagi, tidak usah rame-rame lagi. Jadi sudah mengerti, sudah paham, kita saling menghormati dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan bagi umat Islam cukup mengetahui apa yang telah kita bahas tadi secara umum untuk mengambil sikap yang baik. Jadi hentikan segala perselisihan, perdebatan, mari kembali fokus untuk bersama-sama menangani pandemi COVID-19 dengan keterlibatan kita semua semaksimal yang bisa kita lakukan. Saya mencintai Anda semua, maafkan saya kalau ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya, tidak bermaksud ya mencari celah-celah untuk menyudutkan satu pihak atau yang lain, tidak, sama sekali tidak. Ini hanya memberikan satu wawasan dan menjaga akidah umat Islam khususnya sebagai tanggung jawab kami dari para ulama yang tentunya di antara tugasnya membimbing umat masyarakat kepada jalan-jalan yang baik yang Allah ridhai, karena satu saat akan ditanya. Ya, akan ditanya dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah meridhai. Maafkan saya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.